Berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang suatu lemma yang sering banget jadi alat bantu untuk mengerjakan soal-soal graf di Olimpiade. Jadi, lemma jabat tangan mengatakan bahwa pada sembarang graf, penjumlahan derajat dari semua simpul selalu sama dengan dua kali banyaknya sisi. Ya, jadi dua kali banyaknya sisi ini sama dengan total derajat simpul. Ya. Nah, kenapa ini berlaku seperti ini? Karena kalau kita jumlahin derajat dari semua simpul, derajat itu kan tadi ngitung banyaknya tetangga ya dari suatu simpul. Oke. Nah, itu sama saja menghitung banyaknya sisi yang terhubung ke simpul tersebut, ya kan? Nah, kalau kita jumlahin semua derajatnya, nanti semua sisi akan terhitung dua kali. Ya. Jadi misalkan sisi XY dia dihitung oleh derajat X dan juga oleh derajat Y. Jadi terhitung dua kali. Nah, itulah kenapa di sebelah kanan itu ada dua kali banyaknya sisi. Oke? Nah, kita akan bahas beberapa penggunaan dari lemma ini. Oke, yang pertama, di sebuah ruangan terdapat 10 orang, kemudian setiap pasang orang yang saling kenal melakukan satu kali jabat tangan. Dan terjadi sebanyak 13 kali jabat tangan. Ini secara keseluruhan ya, ada 13 jabat tangan. Jika setiap orang ditanya berapa jumlah orang yang mereka kenal di ruangan tersebut, ternyata hanya ada dua jawaban berbeda, yaitu 2 dan 5. Pertanyaannya, ada berapa orang yang menjawab 5? Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu grafnya. Ya, jadi mungkin simpulnya 10 orang. Ya, kita buat graf dengan simpulnya 10 orang. Sisi menandakan terjadi jabat tangan atau kenal. Ya. Oke, maka dari informasi ini, 13 kali jabat tangan secara keseluruhan, berarti ada 13 sisi. Oke, kemudian dari informasi ini, berapa jumlah orang yang mereka kenal, itu artinya menanyakan derajat. Ya. Ternyata hanya ada dua jawaban, yaitu 2 dan 5. Ini berarti derajat dari suatu simpul hanya bisa 2 atau 5. Oke, hanya bisa 2 atau 5. Nah, pertanyaannya ada berapa simpul yang berderajat 5? Oke, jadi di soal ini ada informasi tentang banyaknya sisi dan juga derajat simpul. Nah, kita hubungkan keduanya dengan lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan
mengatakan bahwa total derajat simpul itu sama dengan dua kali banyaknya sisi. Oke, total derajat simpul ini ditentukan dari banyaknya simpul yang derajat 2 ya, dan ada berapa simpul yang derajat 5. Nah, yang ditanya kan yang derajat 5 ya. Jadi kita misalkan ada sebanyak X simpul yang berderajat 5. Maka yang berderajat 2 adalah komplemennya. Berarti 10 dikurang X. Ya, ada 10 dikurang X simpul yang berderajat 2. Oke, akibatnya kalau kita totalin semua derajatnya, yang derajatnya 5 ada sebanyak X, berarti 5X. Yang derajatnya 2 ada sebanyak 10 min X. Oke, ini jadi total derajat sama dengan 2 kali banyaknya sisi. 2 kali 13, jadi 26. Sebelah kiri bisa disederhanakan. 5X dikurang 2X, 3X, ditambah 20. Jadi 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Oke, jadi kesimpulannya ada dua simpul yang berderajat 2. Oke, berarti dua simpul berderajat, sorry, derajat 5. Dua simpul berderajat 5 dan sisanya 8 simpul yang berderajat 2. Oke. Nah, mungkin dipertanyakan juga ya, apakah ini bisa terjadi gitu? Seperti apa contoh grafnya? Nah, coba ya kita konstruksi. Ini sebenarnya tidak diminta oleh soal. Konstruksi atau contoh grafnya yang memenuhi syarat yang ada di soal. Berarti kita mau ada 13 sisi, lalu ada dua simpul yang berderajat 5 dan 8 simpul yang berderajat 2. Oke. Nah, gimana nih? Simpul-simpul yang berderajat 2 itu sebenarnya bisa dikumpulin ya. Dia kayak ngebentuk lingkaran atau siklus. Nah, tapi ini mesti dihubungkan juga dengan yang berderajat 5. Nah, gimana kira-kira konstruksinya? Mungkin kita bikin yang derajat 5 dulu ya. Dua simpul berderajat 5 berarti, nah, biar efisien kita sambung aja ini. Jadi ntar ini 4 simpul ke sini. Oke, jadi dua simpul yang ini derajatnya 5 kan. Nah, sekarang yang lainnya ini derajatnya 1 nih. Ya. Lalu kalau dihitung jumlah simpulnya ini udah 10 ya, berarti kita nggak bisa nambahin simpul lain. Nah, kita cuma bisa nambahin sisi. Coba, sudah ada berapa sisinya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti cuma bisa nambahin 4 sisi lagi.
supaya selain dua simpul yang di tengah ini, yang lainnya jadi berderajat dua. Ya, bisa seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Ya, jadi kalau dihitung derajatnya, ini lima, ini lima, ini dua, ya. Dia ada 10 simpul, kemudian 13 sisi, ya. Dua simpul yang derajat 5 dan 8 simpul yang derajat 2. Ya, jadi soal ini bisa terjadi. Ya. Oke, mungkin ada contoh yang lain ya, tapi eh, nggak perlulah kita cari. Oke, soal berikutnya. Suatu pesta dihadiri oleh 20 orang dan terjadi tepat 19 jabat tangan. Setiap jabat tangan hanya dilakukan sekali. Buktikan terdapat orang yang tidak berjabat tangan sama sekali atau hanya berjabat tangan satu kali. Oke, ini juga lagi-lagi kita punya informasi tentang sisi, ya, 20 simpul 19 sisi, dan kita ingin menarik kesimpulan tentang derajat simpul. Hmm. Nah, itu kita buat dulu grafnya ya. Jadi eh, soal ini kan tidak secara eksplisit menyatakan atau menanyakan tentang graf. Nah, kalau kita mau menggunakan graf untuk ngerjain soal itu, selalu harus dideskripsikan dulu. Ya. Jadi grafnya seperti apa, simpulnya apa, sisinya apa. Oke, kita buat graf dengan simpul 20 orang itu. Dan sisi menandakan jabat tangan. Oke, maka 19 kali jabat tangan artinya ada 19 sisi. Oke, dan yang diminta akan dibuktikan orang yang tidak berjabat tangan sama sekali, artinya berderajat nol. Orang yang berjabat tangan satu kali, artinya berderajat satu. Jadi kita ingin membuktikan ada simpul yang derajatnya nol atau satu. Oke, nah soal ini lagi-lagi tidak spesifik, ya. Nggak minta harus ada yang nol dan atau harus ada yang satu, gitu. Tapi satu dari keduanya. Ya. Nah, ini kemungkinan besar kita bisa pakai kontradiksi. Jadi asumsikan sebaliknya, asumsikan tidak ada simpul berderajat nol atau satu. Artinya apa? Semua simpul itu derajatnya 2 atau lebih. Semua simpul memiliki derajat lebih dari sama dengan 2. Nah, sekarang coba kita gunakan lema jabat tangan. Dengan lema jabat tangan, total derajat
sama dengan dua kali banyaknya sisi, ya. Jadi 2 kali 19, ini sama dengan total derajat. Nah, masing-masing derajatnya lebih dari sama dengan 2. Oke, berarti ini penjumlahannya lebih dari sama dengan 2 kali banyaknya simpul, yaitu 2 kali 20. Nah, jadi dapat 38 lebih besar dari sama dengan 40, suatu kontradiksi. Oke, jadi terbukti bahwa asumsinya itu salah, ya. Karena dari asumsi itu diperoleh kontradiksi kan. Sehingga yang betul adalah ada simpul yang derajatnya 0 atau 1. Oke. Nah, ini juga bisa diperumum. Kalau 20-nya diganti N, 19-nya diganti N-1. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, soal berikutnya. Ini dari semacam OSN-nya Bangladesh tahun 2015. Sebuah acara dihadiri oleh 36 orang. Terjadi beberapa jabat tangan, ya, di mana setiap jabat tangan hanya dilakukan sekali. Kemudian ada informasi jika dua orang memiliki banyaknya jabat tangan yang sama, maka mereka berdua tidak saling berjabat tangan. Hmm. Pertanyaannya, berapakah eh, paling banyak, berapa jabat tangan yang terjadi? Oke, nah seperti biasa kita buat dulu grafnya. Ya. Jangan malas untuk menjelaskan grafnya, simpulnya apa, sisinya apa ya. Karena siapa tahu eh, hal itu penting gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, salah mendefinisikan grafnya, bisa keliru. Kita buat dulu grafnya dengan simpulnya 36 orang ini. Dan sisi menandakan jabat tangan. Oke, kemudian setiap jabat tangan hanya dilakukan sekali. Ini pentingnya tuh supaya setiap sisi itu hanya dihitung satu kali gitu. Artinya kalau A dan B berjabat tangan, berarti ada sisi AB dan sisinya cuma satu gitu. Nggak ada kayak sisi yang paralel atau berganda. Nah, kalimat berikutnya ini lebih penting. Jika dua orang memiliki jumlah jabat tangan yang sama, maka mereka berdua tidak saling berjabat tangan. Nah, jumlah jabat tangan dari seseorang itu kan derajatnya ya. Jadi kalimat ini bisa kita terjemahkan jika dua simpul memiliki derajat yang sama, maka mereka tidak berjabat tangan, artinya tidak bertetangga. Oke, nah lalu ditanya
paling banyak ada berapa jabat tangan. Nah, kita kasih nama dulu ya. Misalkan ada sebanyak M, artinya eh, ada M jabat tangan yang terjadi. Ya. Nah, kita ingin mencari nilai terbesar yang mungkin untuk si M. Jadi mirip kayak soal yang OSK tadi ya. Ada dua hal yang harus dilakukan. Jadi nyari batasan untuk M dan menunjukkan kalau batasannya itu bisa tercapai pakai konstruksi. Ya. Jadi pertama kita cari dulu batasan untuk M. Oke, nah kita mulai dari apa nih? Mungkin lemma jabat tangan ya. Karena ini ada statement tentang derajat ya, dan dan kita pengen menyelidiki sisinya. Berarti langsung pakai lemma jabat tangan. Dengan lemma jabat tangan didapat 2M sama dengan total derajat. Oke, nah sekarang kita mesti mengestimasi atau memperkirakan total derajat ini. Kemungkinannya apa saja ya untuk derajat simpul di graf ini? Kemungkinan paling kecil kan 0, ya. Dan kemungkinan paling besarnya 35, ya kan? Itu kalau ada satu orang yang dia jabat tangan dengan semua orang. Jadi kemungkinan derajatnya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 35. Oke. Nah, lalu eh, pernyataan atau informasi yang diberikan, jika dua simpul memiliki derajat yang sama, maka mereka tidak bertetangga. Nah, berarti ada suatu kondisi ya yang membatasi banyaknya simpul dengan derajat yang sama. Ya. Jadi mungkin nggak bisa sembarangan nih jumlah simpulnya yang berderajat 35 misalnya, atau berderajat 1 dan seterusnya. Ya, coba kita lihat kalau eh, ada dua simpul yang derajatnya 35. Nah, misalkan A sama B, berarti A jabat tangan dengan semua orang selain A, termasuk si B kan. Nah, padahal dengan syarat ini, kalau dua simpul derajatnya sama, harusnya mereka tidak jabat tangan atau tidak bertetangga. Nah, jadi paling banyak cuma ada satu simpul yang derajatnya 35. Dua simpul dengan misalnya V dan W. Oke, maka VW tidak bertetangga. Ini dari soal, ya. Karena derajatnya sama, maka mereka tidak bertetangga. Nah, tapi itu artinya eh, V cuma bisa bertetangga dengan 34. Ya.
hanya bisa bertetangga atau berjabat tangan dengan 34 simpul, yaitu W, selain dirinya sendiri, dan W. Nah, jadi degree V kurang dari sama dengan 34. Ya, kontradiksi dengan ini. Oke, jadi kesimpulannya, paling banyak hanya ada satu simpul yang derajatnya 35. Simpul yang berderajat 35. Oke, kita turun derajatnya 34. Nah, coba ya, dengan argumen yang sama, mungkin bisa didapat kontradiksi. 34, mungkin kita asumsikan ada 3 misalnya. Jika ada 3 simpul yang derajatnya 34, misalnya degree V, degree W, degree X, sama dengan 34. Nah, mereka kan derajatnya sama, artinya tidak boleh bertetangga kan. Maka VWX tidak ada yang bertetangga. Nah, artinya si V misalnya, dia cuma bisa bertetangga dengan 33 ya. Jadi W sama X-nya kan dibuang. Lalu selain V itu sendiri, di 36 dikurang 3 kan, 33. Sehingga P hanya bisa bertetangga dengan 33 simpul, yaitu selain dirinya sendiri dan juga W dan X. Nah, ini artinya degree V kurang dari sama dengan 33. Ya, kontradiksi dengan asumsi ini. Oke, simpulannya paling banyak hanya ada 2 simpul yang berderajat 34. Ya. Nah, ini kayaknya bisa diteruskan ya. Jadi dengan cara serupa, kita bisa memperkirakan banyaknya simpul yang derajatnya di bawah ini. Oke, bisa didapat paling banyak ada 3 simpul yang berderajat 33. Kemudian ada paling banyak 4 simpul yang derajatnya 32. Terus ada paling banyak 5 simpul yang derajatnya 31. Ya. Nah, ini diteruskan. Tapi kita mesti tahu kapan berhentinya ya.
Total simpulnya kan 36. Nah, sejauh ini yang sudah dihitung 1, 2, 3, 4, 5 itu baru 15 ya. Dilanjut lagi. Paling banyak ada 6. Ini 21. Kita lanjut lagi, eh, tambah 7, 28, tambah 8, 36. Oh, berarti sampai 8 nih. Ada 7 simpul yang derajatnya 29. Terus paling banyak ada 8 simpul derajat 28. Oke, sekarang kita berhenti ya karena 1 tambah 2 sampai 8 ini sudah 36. Artinya sudah habis simpulnya. Oke, jadi kesimpulannya balik lagi ke lemma jabat tangan. Tadi kan 2M sama dengan total derajat. Nah, ini kita pisahkan berdasarkan derajatnya. Jadi ini kurang dari sama dengan, yang derajatnya 35 paling banyak 1. Yang derajatnya 34 paling banyak 2. Oke, dan seterusnya. 6 kali 30, 7, 29, 8, 28. Oke, nah ini bisa dihitung ya. Hasilnya 1092. Sehingga M kurang dari sama dengan 546. Oke, sudah dapat batasan untuk M. Ya. Berikutnya kita tunjukkan pakai konstruksi bahwa M sama dengan 546 itu bisa tercapai. Ya. Atau gini, konstruksi untuk, oke. Nah, seperti yang tadi ya, dari argumen, dari bagian yang pertama itu kayak dilengkapin gambarnya supaya dapat konstruksinya. Nah, ini juga bisa kita lengkapin. Jadi, mungkin kita mulai dari simpul yang, eh, masih kosongan gitu, belum ada busurnya, belum ada sisinya. 36 simpul tanpa sisi. Oke, kemudian pilih satu simpul yang nanti derajatnya jadi 35. Artinya dia harus dihubungkan dengan 35 simpul lainnya. Ya, misalkan V1 hubungkan dengan sisi ke 35 simpul lainnya. Oke, maka derajatnya 35. Oke. Nah, kita pilih yang lain.
Jadi yang V1 ini jangan diusik lagi gitu ya. Pokoknya yang udah kita hitung derajatnya, jangan sampai dia nambah lagi. Ya. Pilihlah V2 selain V1, kemudian hubungkan V2. Nah, atau kita ngikutin yang tadi ya. Sekarang kita mau bikin yang derajatnya 34, kan paling banyak ada dua. Jadi sekalian kita pilih dua. Jadi jangan cuma V2, tapi V2, V3. Hubungkan V2, V3 dengan sisi ke semua simpul selain V1, V2, V3. Nah, ada berapa simpulnya? Ada 33 selain mereka. Oke, tapi nanti derajatnya V2 itu bukan 33, melainkan 34. Karena V2 sudah terhubung ke V1 dari tahap sebelumnya. Sama dengan degree V3 sama dengan 1 tambah 33 yaitu 34. Satunya ini dari V1. Ya. Nah, ini bisa dilanjutkan nih. Misalnya, untuk yang berikutnya, kita bikin yang derajatnya 33 dan sebanyak 3 simpul. Jadi kita pilih V4, V5, V6. Ini yang berbeda dari V1, V2, V3 ya. Oke, hubungkan V4, V5, V6 masing-masingnya dihubungkan dengan sisi ke simpul selain mereka. Nah, artinya simpul selain V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, jadi ada berapa sisi ini? Ada berapa simpul? 36 dikurang 6, 30. Ya, 30 simpul. Nah, berapa derajatnya? V4 ini sebelumnya sudah terhubung ke V2, V3, dan juga V1. Ya. Jadi, derajatnya 30 ditambah 3. Gitu juga V5 dan V6. 3 tambah 30 yaitu 33. Ya. Nah, ini bisa diteruskan ya. Nanti eh, bisa dikonstruksi 4 simpul yang derajatnya 32. Habis itu 5 simpul yang derajatnya 31. Sampai yang terakhir berapa tadi? 8 simpul yang derajatnya 28. Oke, ini bisa dilanjutkan. Oke, jadi jawabannya adalah 546. Paling banyak ada 546 jabatan.
Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, ini ada soal OSN. Di sebuah pulau ada 10 kota dan M pasangan kota yang terhubung oleh ruas jalan secara langsung. Oke, nah kita buat dulu grafnya ya. Nanti ini graf transportasi berarti. Simbolnya itu kota, sisinya ruas jalan. Oke. Sebuah rute wisata adalah rute yang mengunjungi 9 dari 10 kota itu, lalu kembali ke rute awal. Oke, jadi seperti rute melingkar gitu ya, tapi dia mengecualikan eh, satu kota. Dia cuma mengunjungi 9. Nah, ini tidak dibilang kalau nggak boleh ngulang sih rutenya. Jadi yang penting dia balik lagi ke awal. Oke, diketahui untuk setiap kota selalu ada rute wisata yang tidak mengunjungi kota tersebut. Tentukan nilai terkecil yang mungkin untuk M. Oke, ya kita buat dulu grafnya. Simpulnya adalah 10 kota, sisi menandakan ruas jalan langsung. Oke, maka kita harus mencari nilai eh, terkecil untuk M. Jadi ada M sisi. Oke, nah gimana nih? Rute wisata eh, itu adalah rute yang mengunjungi 9 dari 10 kota, lalu balik lagi. Mhm. Nah, ini kalau mau pakai lema jabat tangan, kan harus dihubungkan dengan derajatnya ya. Mhm. Apa derajat simpul di sini? Sepertinya tidak ada informasi tentang derajat ya di sini. Nah, tapi sebenarnya ini tersembunyi di di ini apa rute wisata. Jadi kalau dibayangkan seperti siklus ya rute wisata ini, tapi dia cuma ngunjungin 9 kota. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terus baik lagi. Nah, kalau kita fokus di rute wisatanya aja, derajatnya itu jadi 2 kan ya. Nah, tapi tentu di grafnya mungkin ada sisi yang lain ya, yang tidak dilintasi oleh rute wisata ini. Oke, tapi ini seenggaknya ngasih suatu petunjuk ya. Nah, ini kan derajatnya itu memang 2 gitu. Oke, nah karena kita nggak ada clue lagi, coba sekarang dibalik ya. Kita bikin konstruksinya dulu deh. Gimana kira-kira graf dengan 10 simpul ya, tapi selalu ada satu rute yang bisa menghindari setiap simpul. Jadi mau menghindari simpul ini selalu bisa ya, dengan mengunjungi semua simpul lainnya. Nah, mungkin gampangnya kita bagi 10 kota ini jadi 2 grup gitu ya, 5 sama 5. Hmm, lalu kita bikin semacam jembatan gitu ya antara 2 grup itu sehingga kita bisa masuk dan keluar atau berpindah antar grup. Nah, mungkin gampangnya kita bikin melingkar aja. Jadi kayak ada lingkaran dalam, lingkaran luar. Ya, ini. Nah, coba kita tulis dulu.
Di pertama, konstruksi untuk M sama dengan berapa? Ya, coba kita buat aja dulu ya. Nah, jadi 10 simpulnya kita pecah jadi dua lingkaran. Oke, kemudian kita bikin semacam jembatan supaya dari lingkar luar ke lingkar dalam tuh bisa pindah ya, dan kita bikin simetrik supaya eh, supaya nanti dalam mencari rutenya tuh tinggal diputar aja ini. Oke, kita kasih nama, misalnya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, nah kita cek kalau setiap simpul bisa dihindari. Artinya selalu ada rute wisata yang menghindari simpul tersebut. Nah, coba misalkan saya mau menghindari simpul A. Nah, kita mulailah dari F misal. Dari F ke sini, ke G, terus kita masuk ke sini, terus keluar lagi. Jadi kita pengen mengcover sebanyak mungkin simpul ya, bahkan semuanya. Nah, ini kan bisa ya. Jadi rute wisata yang menghindari A. Bisa dicari misalnya dari F, ya. Jadi gimana? FG, FG terus masuk ya. Nah, kalau FG terus ke H, nanti susah mengunjungi C dan B ya. Mentok nanti harus masuk ke A. Jadi FG, B, C, H, terus I, terus masuk D, E, C. Nah, terus balik lagi ke F. Oke, ini rutenya. Dan dengan cara yang sama ya, karena ini simetrik, kita bisa dapetin rute yang menghindari B, menghindari C, D, dan E. Karena grafnya simetrik, eh, simetri putar ya. Jadi dengan memutar rute ini, tersebut nanti didapat rute wisata yang menghindari P ya, dan juga didapat rute wisata yang menghindari C, menghindari D, dan juga menghindari E ya. Nah, dengan cara yang sama ya, tinggal ditukar aja lingkar dalam sama lingkar luarnya. Lingkar dalam dan luar nanti didapat rute wisata yang menghindari F, yang menghindari G, dan seterusnya. H, I, C.
Oke, jadi graf seperti ini memenuhi ya. Nah, terus sisinya ada berapa nih? 5, 5, 5, dan 15. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita pede bahwa nggak bisa lebih ini lagi, nggak bisa lebih kecil lagi, coba kita buktikan bahwa eh, M itu harus lebih besar dari atau sama dengan 15. Karena ini nilai terkecil ya. Oke, selanjutnya kita buktikan batasan M besar dari sama dengan 15. Ya. Oke, jadi andaikan kita punya graf yang memenuhi soal, ya. Sekarang bukan konstruksi ya, jadi tadi urutannya dibalik. Yang pertama konstruksi dulu buat menemukan nilai M-nya, lalu kita periksa bahwa ini memang jadi batasan 15 ini. Oke, andaikan graf memenuhi soal, oke. Nah, mungkin pakai kontradiksi ya. Asumsikan M-nya kurang dari 15. Berarti kurang dari sama dengan 14. Oke, kita pakai hmm, lema jabat tangan. Jadi total degree sama dengan 2 kali banyaknya sisi, yaitu 2M. Nah, ini kurang dari sama dengan 28. Ya. Nah, sekarang simpulnya ini ada sebanyak 10. Ya. Eh, coba kalau degree-nya ini terlalu apa namanya, terlalu besar-besar gitu, nanti bakal jadi kontradiksi. Ya. Nah, coba 10. eh ini jadi kontradiksi kalau degree-nya minimal 3 ya. Jadi 3 kali 10 kan 30, lebih besar dari ini. Ya. Artinya ada simpul yang derajatnya tuh kurang dari 3. Jadi derajatnya kurang dari sama dengan 2. Ya, alasannya tadi karena jika semua simpul berderajat 3 atau lebih, maka total derajatnya minimal 30. Ya, kontradiksi dengan ini. Oke, nah berapa derajatnya? Kurang dari sama dengan 2 kan bisa derajatnya 0, 1, atau 2 kan. Nah, tapi berdasarkan informasi ini, ya selalu ada rute wisata, ya, eh, kita bisa mengunjungi kota tersebut, ya, yang derajatnya kurang dari 2 ini. Oke, jadi misalkan, hmm, apa, misal X. Seandainya dia derajatnya kurang dari 2,
Atau langsung aja kali ya. Dari soal, kita pilih mungkin satu simpul yang selain X ini ya. Oke, dari soal ada rute wisata yang menghindari Y. Nah, rute wisata itu pasti mengunjungi X kan. Nah, X simpul yang berbeda dari Y mengunjungi X artinya ada setidaknya dua sisi ya yang terhubung ke X sehingga ada setidaknya dua sisi di rute wisata itu yang terhubung ke X ya. Jadi bisa dibayangkan ini misalkan X, ini Y, dia ada rute wisata yang menghindari Y dan mengunjungi semua simpul lainnya kan. Nah, kayak gini. Nah, ini kan berarti ada sisi di sebelah kirinya dan sisi di sebelah kanannya. Di minimal ada dua. Nah, padahal derajatnya kurang dari sama dengan, berarti pasti sama dengan degree X sama dengan 2. Oke, nah terus gimana dapetin kontradiksinya? Mungkin kita lihat hmm, rute wisata itu ya. Sebelum sampai X, dia ngelewatin apa ya? Ya, misalkan sini ada A dan B. Misalkan rute wisata tersebut, tadi yang menghindari Y, mengunjungi, ini misalnya A, persis ya, sebelum X, dan mengunjungi B, persis setelah X. Oke, nah terus kita lihat rute wisata yang menghindari B misalnya. Ya, jadi ada rute wisata lain yang menghindari B, ya kan? Nah, rute yang baru ini itu pasti ngelewatin X kan? Karena namanya rute wisata itu mengunjungi semua kota lain ya selain yang dihindari itu. Jadi rute yang baru ini tersebut mhm, mengunjungi X. Nah, sekarang kita menghindari B-nya nih.
Oke, nah karena kalau diperhatikan eh, saat dia mengunjungi dan meninggalkan si X, itu kan menggunakan sisi yang terhubung ke X kan. Padahal hanya ada dua sisi yang terhubung ke X, yaitu AX sama XB. Ya. Jadi ini tidak mungkin. Tersebut harus menggunakan sisi AX dan XB. Ya, karena tidak ada sisi lain yang connect ke X. Kan derajatnya dua. Ini cuma ada dua tetangga, ya, A sama B. Yang terhubung langsung ke X. Nah, ini kontradiksi kan. Ini dia mengunjungi B kan, padahal harusnya dia menghindari. Padahal seharusnya menghindari. Ya, jadi didapat kontradiksi. Ya, dari asumsi M kurang dari sama dengan 14, itu didapat kontradiksi. Berarti disimpulkan M-nya besar dari sama dengan 15. Ya. Dan terbukti dinilai terkecil adalah 15. Oke, berikutnya. Nah, ini eh, sedikit tambahan dari lemma jabat tangan. Kan kita tahu total derajat itu sama dengan dua kali banyaknya sisi. Nah, kalau dilihat paritasnya atau ganjil genapnya, ruas kanan dua kali banyaknya sisi itu kan selalu genap. Maka ruas kiri juga harus genap. Nah, artinya kalau kita hitung yang derajatnya ganjil, itu pasti ada sebanyak genap. Ya. Jadi yang sebelah kiri, ruas kiri kan bisa dipisah tuh, yang derajatnya ganjil sendiri itu sama yang derajatnya genap sendiri. Nah, kelompok yang derajatnya genap, total derajatnya kan pasti genap. Nah, seandainya yang berderajat ganjil itu ada sebanyak ganjil, maka bagian itu, kelompok itu kalau di total derajatnya ganjil juga kan. Nah, sehingga total derajatnya bakalan ganjil, padahal harusnya genap kan. Oke, jadi ini eh, kita bisa dapat informasi tambahan nih tentang paritas dari derajat ya. Jadi yang derajatnya ganjil harus ada sebanyak genap. Oke, sebagai ilustrasi, ini satu contoh sederhana. Apakah dapat digambar 7 ruas garis di bidang datar? Sehingga setiap ruas garis berpotongan dengan tepat 3 ruas garis lainnya. Oke. Nah, ini kita buat dulu grafnya. Agak beda dari contoh-contoh sebelumnya ya. Ini bukan graf jabat tangan, bukan graf transportasi, tapi mungkin graf perpotongan.
Oke, buat graf dengan simpulnya adalah 7 ruas garis dan sisinya menandakan ruas garis yang berpotongan. Nah, jadi ini agak abstrak ini. Sisinya menandakan dua ruas garis berpotongan. Oke, mungkin saya kasih ilustrasi ya. Mungkin jangan 7 ya, terlalu banyak. Nah, misalnya ruas garis ini bukan garis yang tak terhingga ya, tapi segmen. Oke, misalnya gini. Nah, ini ada 3 ruas garis, L1, L2, L3. Mungkin tambahin satu lagi ya. Ini L4. Oke, kita bisa tandain mana yang eh, berpotongan ya. Bisa kita catat. Nah, grafnya, jadi ntar ada 4 simpul, L1, L2, L3, L4. L1, L2 berpotongan, berarti ada sisi. Nah, ini saya pakai garis putus-putus ya, untuk membedakan, biar nggak kayak ruas garis. Lalu L1 dia berpotongan dengan L3 dan L4, jadi ada garis. L2 potongan sama L1 dan L3. L3 potongan sama L4. Nah, jadi grafnya seperti ini. Ya, bisa dihitung derajatnya kan, dan sebagainya. Oke, nah yang ditanya, apa mungkin setiap ruas garis, setiap simpul, potongan dengan 3 ruas garis yang lain? Berarti bertetangga dengan 3 ruas garis, dengan 3 simpul yang lain, artinya punya derajat 3. Apa mungkin semua simpul derajatnya 3? Nah, sekarang ini lebih jelas ya. Tidak mungkin, karena yang derajat ganjil harusnya ada sebanyak genap. Tidak mungkin, karena banyaknya simpulnya kan 7 ganjil. Terus masa derajatnya ganjil juga, ya, kontradiksi dengan eh, yang tadi. Derajat ganjil harus genap. Eh, nah, ini ada 2 contoh lagi penggunaan statement yang tadi ya. Banyaknya simpul derajat ganjil itu harus genap. Ya, mungkin saya akan skip yang ini. Nah, langsung saja ke yang terakhir.
Oke, ini dari OSN, ya, graf transportasi. Oke, seperti biasa, kita buat dulu grafnya dengan simpulnya adalah 7 kota dan sisi menandakan ruas jalan. Oke, maka setiap kota terhubung dengan setidaknya 3 kota yang lain. Artinya setiap simpul punya setidaknya 3 tetangga. Jadi derajatnya itu lebih dari sama dengan 3. Setiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 3. Oke. Nah, kita ingin mencari rute yang mengunjungi 4 kota dan kembali ke kota pertama. Ini mungkin maksudnya tanpa ada pengulangan nih. Hmm. Oke, jadi eh, seperti contoh barusan ya, ini kan setiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 3. Nah, ini tidak mungkin semua simpulnya berderajat sama dengan 3. 3 semua itu nggak mungkin ya. Pasti ada yang lebih dari 3. Ya. Tidak mungkin semua simpul berderajat 3. Ya, alasannya tadi ya, karena banyaknya simpul berderajat ganjil harusnya genap. Berderajat ganjil harus genap. Oke, berarti ada simpul yang derajatnya itu lebih dari 3. Misalnya X atau A kali ya. Ada satu simpul A dengan degree-nya lebih dari 3, berarti lebih dari sama dengan 4. Ya. Nah, jadi ini suatu yang lebih kuat ya, suatu pernyataan yang lebih kuat daripada informasi yang di soal. Soal cuma ngasih setiap kota punya minimal 3 tetangga. Nah, tapi dari sini kita dapatin suatu simpul ya atau ada simpul yang derajatnya tuh minimal 4. Jadi eh, modalnya ini lebih banyak di sini. Ya. Oke, seperti contoh-contoh yang pertama tadi ya, kita coba mengungkap sebanyak mungkin bentuk atau struktur dari graf ini. Jadi misalkan A bertetangga dengan 4 simpul, ya, B, C, D, E. Oke, nah kita pengen dapetin rute segi 4 ya. Mhm. Oke, kita lihat sisi-sisi di antara 4 simpul ini, B, C, D, E. Oke. Kalau ada satu sisi aja nggak cukup ya, terdapatnya segitiga. Padahal kita butuhnya segi 4. Ya. Oke, nah kita lihat
B misalnya, B itu kan derajatnya minimal 3 ya. Sudah ada satu tetangga, yaitu si A, maka ada setidaknya dua tetangga yang lain. Yang lebih dari sama dengan 3, maka B punya tetangga selain, punya dua, dua tetangga selain A. Setidaknya dua tetangga. Oke. Nah, di mana tetangganya B itu? Kalau B tetanggaan sama C, D, atau E, dua-duanya, ya, tetangganya di situ, bertetangga dengan dua dari CDE. Nah, ini langsung terbentuk nanti rute yang segi empat. Maka akan terbentuk rute segi empat. Ya, contohnya kalau B tetanggaan sama C misalnya, ini saya pakai ini. Dan tetanggaan sama D juga. Nanti rute segi empatnya gimana? A, B, hmm, habis itu D, atau gini, A, C, B, D, A kali ya. Hmm. A, C, B, D, A. Nah, ini kan segi empat. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, eh, kita bisa asumsikan, bisa dianggap, ya, B itu punya maksimal satu tetangga di antara CDE. Tetangga di CDE. Nah, berarti pasti ada satu tetangga di luar CDE dan di luar A juga. Ya, misalkan dua simpul lagi kan, F dan G. Berarti ada satu tetangganya B di FG. Yang tetangga di F atau G. Ya, salah satunya. Oke, dengan cara yang sama ya, kita bisa dapetin C, D, E itu juga tetanggaan sama F atau G. Juga bertetangga dengan FG. Eh, Belum tentu dua-duanya sih. Ya. Mungkin jangan bilang buat tetangga ya, punya tetangga di FG. Oke, nah jadi hmm, ada empat simpul ya, B, C, D, E itu punya tetangga di dalam FG. Nah, pasti ada
dua yang tetangganya sama kan. Misalnya BC tetangga sama-sama tetanggaan dengan F ya. Atau BC sama-sama tetanggaan dengan G. Ya, karena eh, kalau dibagi gitu ya, BCDE dibagi antara yang bertetangga dengan F sama yang bertetangga dengan G. Pembagiannya kan bisa 22, 13, atau 04. Jadi pasti ada salah satu kelompok yang isinya minimal dua. Di akibatnya ada eh, dua simpul di antara BCDE yang bertetangga dengan simpul yang sama di FG. Ya, misalkan B tetangga dengan F, C juga. Sekarang gambarnya seperti apa? D dengan F, C dengan F. Nah, terbentuk suatu rute segi empat kan. A, B, F, C. Oke, jadi selalu ada rute segi empat dan soal ini terbukti. Oke ya, jadi ini bisa dibayangkan kalau kita tidak memperkuat asumsinya tadi ya, jadi 4. Kalau mulainya dari 3, berarti cuma ada A, B, C, D. Nah, EFG-nya di luar itu. Ya. Terus makin rumit ya analisisnya. Kalau ini kan relatif lebih simpel. Oke, jadi seperti itu saya kira cukup ya.